Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, pertama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita kenikmatan, nikmat sehat ya, sehingga bisa mengikuti kegiatan MPLS ini dengan rangkaian materi yang sudah disiapkan oleh panitia. Sholawat salam kita sampaikan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita nanti menjadi bagian dari umatnya yang mendapat syafaat di yaumil akhir. Anak sekalian, seperti disampaikan pada schedule, pada jadwal, bahwa kali ini kalian akan mendapatkan materi kebijakan sekolah. Ya, karena menyangkut kebijakan sebuah lembaga pendidikan, kebijakan sekolah, kebijakan SMA Negeri 1 Kerek, ya, maka untuk pemateri saya sendiri yang menyampaikan, yaitu kepala sekolah. Seperti yang kalian lihat pada layar, nama saya Joko Sriano, yang saat ini ditugasi untuk menjadi PLT, Kepala SMA Negeri 1 Kerek, sekolah kalian semua yang kita cinta bersama. Anak sekalian, baiklah kita mulai saja tentang kebijakan sekolah. Yang pertama, apakah kebijakan sekolah itu? Kebijakan sekolah adalah rangkaian dari konsep dan program kepala sekolah yang menjadi garis besar dan dasar dalam pelaksanaan pendidikan untuk mencapai tujuan sekolah. Kita tahu anak-anak, setiap sekolah mempunyai tujuan, tentu saja. Demikian juga dengan SMA Negeri 1 Kerek, di mana tujuan sekolah itu mengacu pada tujuan pendidikan provinsi. Provinsi mengacu pada tujuan pendidikan nasional. Artinya apa? Ini harus sinkron, rangkaian tujuan sekolah tidak boleh lepas dari tujuan pendidikan secara nasional. Di mana secara umum, ya, kebijakan dari pemerintah kita bahwa tujuan nasional pendidikan adalah untuk menciptakan manusia-manusia yang utuh, dalam artian ya, tidak hanya pintar, terampil, kemudian juga harus berbudi pekerti yang luhur, yang baik, ya, dengan dasar yang sudah digariskan di dalam pelaksanaan kurikulum di Kementerian Pendidikan dan Nasional. Ya. Itu ya, itu kebijakan sekolah. Ya, jadi sekali lagi kebijakan sekolah adalah rangkaian konsep dan program kepala sekolah yang menjadi garis besar dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah guna pendidikan. Artinya secara simpel bahwa kegiatan sekolah itu ya, mulai hari pertama ini sampai nanti kalian mungkin ujian kelas 12 misalnya, itu harus diprogramkan ya, termasuk juga kegiatan tidak hanya kurikulum saja tapi juga kegiatan yang lain, kesesuaiannya seperti apa, pengadaan sarprasar seperti apa, dan seterusnya. Itu dirangkai menjadi satu kebijakan sekolah, yaitu anak-anak sekalian ya. Oke. Pada prinsip anak-anak, dalam menyusun kebijakan sekolah, kita tidak boleh lepas dari kebijakan nasional, bahwa di dalam peraturan pemerintah, ya, dalam keputusan, ya, pemerintah, utamanya peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kita ada 8 standar yang menjadi acuan pelaksanaan kegiatan di sebuah sekolah, yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi, standar pendidik dan tenaga pendidikan, standar proses, standar sarana prasarana, standar biayaan, standar pengelolaan, dan standar pendidikan. Ya, ini tidak boleh dilepas dari itu. Ya, jadi sudah ada pedomannya, ada patokannya secara nasional. Ya, ya kita jabarkan beberapa yang langsung berkaitan dengan kepentingan kalian ya. Misalnya, standar kompetensi lulusan. Diharapkan ya, lulusan SMA ini sudah harus memenuhi standar kompetensi lulusan secara nasional, ya, yaitu anak-anak tidak hanya pintar atau pandai ya, menguasai ilmu pengetahuan, tapi juga harus berkarakter yang kuat, ya, berbudi pekerti baik. Nah, itu. Nah, standarnya harus seperti itu. Ya, sehingga proses pembelajaran juga diarahkan pada tujuan atau standar kompetensi lulusan. Lulusan SMA diharapkan itu. Ya. Ya, kemudian standar isi ya, itu berkaitan dengan proses
dijabat oleh Wakasek Kesiswaan. Ya. Kemudian bidang sarpras yang melengkapi menyiapkan sarana prasarana untuk pembelajaran kalian. Ya, memastikan bahwa sekolah bersih, kelas cukup, alat-alat terpenuhi dan seterusnya. Kemudian Wakahumas, bidang humas, Bapak Gusian, tugasnya membangun ya komunikasi dengan instansi di luar sekolah, dengan orang tua, ya, menjembatani kebutuhan anggota sekolah, warga sekolah dengan kepala sekolah, ya, menyampaikan informasi, ya, baik informasi dari luar ke dalam sekolah atau informasi dari SMA kita keluar ke masyarakat. Itu tugas dari Wakasek urusan humas. Kemudian struktur di bawahnya adalah guru mata pelajaran dan guru BK yang langsung berkaitan dengan kalian atau dengan siswa mengajar di kelas. Ya, itu anak struktur organisasi. Ada hal-hal yang harus dipahami anak sekalian, yaitu tanggung jawab ke orang guru. Karena nanti kalian yang keseharian itu langsung berhadapan dengan Bapak Ibu guru, maka kalian harus paham apa itu tanggung jawab Bapak Ibu guru itu, ya, agar bisa bersinergi, bekerjasama, saling memahami tugas masing-masing. Ya. Yang pertama, Bapak Ibu punya tugas mengajar. Bapak Ibu guru memberikan materi pelajaran sesuai dengan materi pelajarannya, ya. Ya, ada matematika, ada bahasa Inggris, ada keterampilan dan sebagainya. Ya, itu tugas utamanya. Nah, tidak hanya mengajar tapi juga mendidik. Karena ya mendidik ya, kalau mengajar itu memberikan materi pelajaran, kalau mendidik itu mengarahkan pada kalian ya untuk tetap ya dalam sikap yang baik, mengingatkan misalnya. Nah, ya, misalnya kalian berbuat sesuatu yang tidak benar ya, meluruskan agar benar, ya, utamanya berkaitan dengan sifat seseorang, sikap atau karakter atau tingkah laku, ini mendidik. Ya. Ini tugas sebagai guru, jangan dibiarkan. Ya, kalau anaknya katakanlah tidak sopan misalnya, tidak dibiarkan, harus diarahkan. Ya, itu memang mendidik, bagian mendidik. Membimbing, ya, mendampingi dalam belajar sesuatu. Ya, membimbing, ya tugas Bapak Ibu guru juga demikian. Ya, bisa juga membimbing ketika ada permasalahan sesuatu. Dan ini tidak hanya tugas dari guru BK, bimbingan konseling, tapi juga guru mata pelajaran. Punya tugas yang sama. Ya, kalau ada anak kesulitan harus dibimbing, anak yang kurang benar harus dibimbing ke arah yang benar. Ya, demikian juga ada yang mengarahkan. Ya, kalau ada yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, ya, melenceng dari tujuan sekolah, melenceng dari tujuan yang bagus, maka harus diarahkan. Ya, harus diarahkan agar sesuai dengan yang dibutuhkan, atau sesuai dengan yang harus sebenarnya, mengarahkan. Ya, melatih sesuatu agar terampil. Ya, harus dilatih. Ya, itu juga tanggung jawab dari guru. Dilatih terampil misalnya terampil dalam berhitung, terampil dalam berkomunikasi, terampil melakukan sesuatu, ya, membuat sesuatu, ya, itu harus pelatihan. Menilai, Bapak Ibu tugas juga menilai pada kalian, anak ini sudah bagus, ini perlu pembinaan, ya, dan seterusnya. Mengevaluasi peserta didik, ya, memberikan ya penilaian pada hasil belajar. Ya. Ini dapat 80, ini 92 dan seterusnya. Itu tugas dari Bapak Guru, tanggung jawab dari Bapak Guru, memberikan evaluasi kepada peserta didik. Ini anak ini sebaiknya naik, anak ini tidak naik, ya, dan seterusnya. Itu maka itu harus dipahami, ya, tugas-tugas Bapak Guru. Ya. Itu adalah hal yang penting ketika kita bicara masa kebijakan sekolah, maka hal-hal ini harus diketahui. Dan ini semuanya kita rencanakan, kita program agar Bapak Ibu guru bisa melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya. Maka apa yang harus dilakukan sekolah? Kita fasilitasi, kita beri jadwal pelajaran, ya, kita perhatikan kesejahteraannya, ya, kebutuhannya, ya, dan sebagainya.
bagaimana Anda harus mengerti, maka harus ada pembinaan, ya, harus ada bimbingan, pengarahan dan seterusnya. Oke. Ya. Program sebuah sekolah juga tidak lepas dari tantangan yang harus dihadapi sekolah anak sekalian. Ya. Yang pertama, bahwa tantangan akademik. Ya, kalian perlu diberikan pemahaman bahwa akademik itu berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan kemampuan, ya, yang harus dicapai oleh anak sekalian, ya, sesuai dengan apa yang disiapkan dalam kurikulum. Jadi ada ada tantangan. Jadi bagaimana tantangan ini harus kita hadapi, ya, ini harus diprogramkan dengan baik. Ya, kita punya nilai punya beban tantangan bagaimana menyiapkan kalian bisa memiliki kompetensi akademik, punya ilmu pengetahuan cukup, ya. Pertama adalah asesmen kompetensi minimum, ada AKM. Sejak tidak berlakunya atau tidak diadakan ujian nasional, maka standar mutu sebuah sekolah itu ditentukan oleh AKM. Ya, berdasarkan e-rapor yang sudah dilaksanakan, maka kita bisa dinilai sekolah kita, ya, misalnya kita dalam peringkat berapa secara nasional, di posisi mana secara provinsi, kemudian pada urutan berapa kalau kita peringkat dari kabupaten. Nah, itu pedomannya apa? Pedoman dari AKM. AKM berasal dari kompetensi minimum, kompetensi akademik atau nilai kalian hasil pembelajaran yang diukur dengan pedoman tertentu yang dibahas secara nasional, ya. Akhirnya ketahuan, oh kalau anak SMA itu rata-rata nilainya, ya, 7, sekian misalnya, oh ini berada pada urutan keberapa. Tantangan berikutnya anak sekalian adalah perguruan tinggi. Sudah menjadi rencana dari kalian barangkali, ya. Kalau kalian masuk ke SMA, ya, itu beda dengan kalau masuk SMK. Kalau SMK jelas sekolah menengah kejuruan, mungkin setelah SMK arahnya ke bekerja. Tapi SMA itu diharapkan bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Jadi nggak perlu penyiapan. Kita tahu ada jalur SNMPTN misalnya, ya, itu yang menggunakan nilai rapot untuk pedoman. Ada jalur UTBK untuk seleksi atau ikut ujian. Ini kan harus kita siapkan, ya, agar anak bisa berkompetisi. Ini merupakan tantangan akademik, ya. Namun demikian, kita juga tidak menutup kemungkinan banyak anak-anak yang lepas SMA itu langsung bekerja, terjun di dunia kerja. Kita pastikan, ya, nilai yang kalian dapatkan, kemampuan akademik yang kalian dapatkan, ya, materi pelajaran yang kalian dapatkan itu sampai seberapa bisa digunakan di dunia pekerjaan kalian. Ya tentu saja kalau tingkat SMA ya harus menyesuaikan. Artinya ya dunia kerjanya, ya, di lapangan pekerjaan yang mungkin tidak terlalu tinggi, ya, untuk memenuhi kemampuan akademiknya, ya. Misalnya pada jabatan yang harus ditempuh di perguruan tinggi, ya. Misalnya nggak mungkin lulusan SMA menjadi dokter, nggak mungkin. Kan harus harus sesuai dengan lapangan pekerjaan yang bisa diakui sesuai dengan SMA sudah ijazahnya. Ini, ya, minimal kan harus kita punya literasi, kemampuan menghitung, kemudian berbahasa, menulis, ya, itu yang bisa digunakan, terampil, ya. Demikian juga ketika kalian terjun di masyarakat, itu harus kita siapkan, ya, seberapa kalian mampu bisa menyesuaikan dengan kondisi atau pesan di masyarakat. Itu tantangan akademik yang harus kita hadapi, ya, harus kita siapkan. Contoh misalnya kalau di masyarakat, misalnya yang yang ada adik putri misalnya, itu nanti di keluarga, di masyarakat, nah, kemudian diserahin untuk mengurus arisan misalnya, harus bisa menghitung, ya, berapa pesertanya, kalau pemasukan sekian yang dapat berapa, nanti tinggal berapa, dan sebagainya. Itu kan perlu keterampilan, perlu pengetahuan berhitung atau matematika juga, toh, ya. Itu misalnya. Atau mungkin kalian ingin membuka usaha kecil-kecilan, buka kios misalnya,
harus bisa ya menghitungnya ya dari yang dimodali itu berapa, kemudian dijual berapa, hasil penjualan berapa, dapat laba berapa, itu bisa dihitung ya. Oke. Tantangan berikutnya adalah tantangan karakter. Tantangan karakter juga penting ya, kita siapkan agar ya bisa menghadapi tantangan tersebut ya, dan ya akhirnya ya tidak terjebak pada situasi di mana kalian nanti bisa terpengaruh pada hal yang kurang baik ya. Ya, misalnya ada tantangan nasionalisme. Kita paham, kita sadar bahwa akhir ini mungkin rasa nasionalisme anak-anak, utamanya remaja, masyarakat berkurang. Sudah nggak peduli lagi dengan negara kita misalnya. Sudah tidak mau lagi menyanyikan Indonesia Raya misalnya, sudah tidak lagi hormat pada bendera misalnya. Ini kan juga memprihatinkan ya, banyak acuh ya yang cuek karena kebutuhan pribadi. Dan sekolah siswa tidak boleh itu terjadi ya, karena di sekolah adalah ya wadah pendidikan, ini harus kita kuati. Maka ada pelajaran-pelajaran PPKN, ada upacara bendera yang harus kita ikuti ya, ada hafal Pancasila, ada Undang-Undang Dasar 45 yang kita bacakan, ada peringatan hari besar negara. Ini harus kita siapkan ya, menjadi bagian dari kegiatan sekolah untuk menguatkan nasionalisme kita ya. Ada menyanyikan Indonesia Raya setiap pagi misalnya. Oke. Tantangan berikutnya ada tantangan radikalisme. Ada aliran-aliran ideologi yang mengarah kita pada kondisi di mana kita diseret ya dalam kegiatan yang radikal, tidak sesuai dengan norma-norma keagamaan kita, tidak sesuai dengan ideologi kita ya. Itu harus kita hadapi aja. Ini tugas dari Bapak Ibu guru, tugas dari kita semuanya, tugas dari sekolah, bagaimana membekali anak agar tidak terjebak dalam paham-paham radikalisme yang bertentangan dengan NKRI ya. Tuh. Tantangan lain anak yang juga masih merebak adalah HIV, AIDS. Ini kan karena pergaulan bebas ya, kita hindari, kita tahu dampak negatifnya. Juga pergaulan tidak sesuai dengan norma-norma agama, misalnya LGBT anak-anak, ada lesbi, gay, biseksual, transgender. Ini harus kita hindari ya, biasanya di kota-kota besar biasanya ini terjadi karena nggak sesuai norma-norma agama dan norma sosial kita. Narkoba juga menjadi tantangan berat bagi kita semuanya, maka harus kita kuati karakter anak ini agar bisa terhindar dari penyalahgunaan ya narkoba. Harus kita stop ya, kita stop ya, jangan sampai beredar ya, atau mungkin dipakai oleh anak-anak. Kalian juga harus punya keimanan yang kuat ya. Kemudian juga medsos, ini tantangan teknologi yang canggih yang saat ini. Medsos juga sangat berat ya. Tantangan sangat berat karena mempengaruhi kehidupan keseharian ya. Kita nggak bisa memungkiri bahwa setiap saat kita nggak bisa lepas dari handphone ya. Setiap detik kita buka handphone ya. Ada konten-konten yang mestinya bukan konsumsi kita, bukan konsumsi anak-anak, itu harus kita hindari. Karena dengan bebasnya kalian bisa melihat apa saja, bisa membaca apa saja, bisa mendengar apa saja ya, dari medsos ya. Ini harus kita kuati kemana kita, itu dari kontennya, dari isinya ya. Misalnya kita hindari isi konten yang misalnya pornografi, kemudian juga radikalisme dan seterusnya, info-info yang mungkin menyesatkan dan sebagainya. Ini harus kita hindari, kita cegah itu, kalian harus paham itu ya. Juga dalam penggunaan medsos harus hati-hati, harus bijak anak sekalian. Hati-hati menggunakan medsos. Contoh sederhana menggunakan WA misalnya. Ya, kelihatannya kalian guyon, kemudian bully temannya ya. Tapi ternyata setelah di screenshot kemudian dilaporkan misalnya ya, kena pasal perlakuan tidak menyenangkan.
kena pasal ujaran kebencian, akhirnya melanggar undang-undang ITE. Ini kan berurusan dengan pihak keamanan, pihak hukum. Ya, itu kita hindari. Makanya hati-hati. Karena segala yang kita ketik di medsos itu bisa dijadikan barang bukti. Ya, bisa screenshot, bisa diadukan. Ya, hati-hati ya menggunakan medsos. Kemudian yang terkini adalah masih beredarnya virus COVID-19. Kita masih dalam suasana pandemi ya anak sekalian. Ya, ini perlu karakter yang kuat ya, artinya mulai bisa menahan diri, tidak bermobilitas yang tinggi, ya, kurangi keluar rumah, ya. Kemudian juga harus taat disiplin pada prokes. Itu perlu merupakan karakter yang harus kita kuati, ya, karena ini merupakan tantangan kita semuanya. Bayangkan kalau kalian misalnya acuh atau tidak peduli pada lingkungan, pada tetangga, pada masyarakat, ya. Contoh sederhana, kalau kalian nggak disiplin menggunakan masker, kemudian berkeliaran kemana-mana, ini kan tidak hanya membahayakan diri sendiri, tapi juga membahayakan diri orang lain. Hati-hati itu, ya. Itu merupakan tantangan yang harus kita hadapi ketika kita melaksanakan program-program sekolah. Itu anak sekalian. Nah, untuk menyiapkan karakter tersebutlah maka ada penguatan pendidikan karakter, ya, menyangkut nilai-nilai religius, nilai keagamaan, ya, kemudian nilai integritas, ya. Jadi harus menjadi orang yang selalu dipercaya baik dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Kemudian kita siapkan, ya, nilai-nilai nasionalisme yang tinggi, di mana kalian menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Ini juga penting. Kita kembangkan sikap gotong royong, ya, dengan menghargai semangat kerjasama, ya, saling bantu menyelesaikan sebuah persoalan. Ini gotong royong. Kemudian juga kita coba tanamkan sifat-sifat yang mandiri, tidak bergantung pada orang lain, ya. Ini lima karakter inilah yang kita kuati, ya, sehingga bisa terhindar dari dampak-dampak tantangan sosial yang kita paparkan di atas tadi, ya. Untuk siswa bagaimana, ya, termasuk juga ada kegiatan lain yang menunjang penguatan pendidikan karakter. Misalnya yang suka berorganisasi bisa masuk di OSIS, ikut kegiatan pramuka, ya, yang terkenal dengan dasar dharmanya itu, ya. Kan banyak kegiatan yang bisa menambah atau memperkuat karakter kalian. Kemudian juga misalnya yang senang berbakat di bidang medis, kita kembangkan UKS, ya. Kita kondisikan sekolah kita, ya, agar tetap sehat, bersih, ya. Kemudian lingkungan kita juga mungkin kalian bisa aktif di adiwiyata untuk bagaimana menciptakan sekolah kita menjadi sekolah adiwiyata. Kita jaga lingkungan kita, ya, agar tetap hijau, rindang, bersih. Kemudian juga kita kuati program sekolah ramah anak, kita rintis, ya, bagaimana sekolah bisa menyenangkan tanpa ada kekerasan, ya, itu dalam bentuk sekolah ramah anak. Kemudian sekolah juga memprogramkan, ya, bagi yang berpotensi kita ikutkan dalam kegiatan yang sifat kompetitif, misalnya dalam OSN, Olimpiade Sains, Olimpiade Olahraga, ya. Kemudian ikut dengan festival, lomba seni, dan seterusnya. Ini juga dalam rangka menunjang penguatan karakter. Ada lomba debat misalnya, lomba penelitian, ya. Itu semuanya kita programkan, ya, sesuai dengan kemampuan sekolah, sesuai dengan kemampuan anak, ya, kita upayakan agar semuanya itu nanti bisa memperkuat karakter kalian, ya. Karena kembali pada tujuan sekolah, bahwa nanti lulusan SMA Negeri 1 Kerek diharapkan tidak hanya pintar, menguasai ilmu pengetahuan, tapi juga terampil, ya, berbudi-pekerti baik, ya, dan juga berkarakter yang kuat, ya, yang baik, ya, sehingga terhindar dari tantangan-tantangan sosial maupun tantangan ideologi yang barangkali nanti ditemui ketika kalian sudah lulus dari SMA, ya. Itu anak sekalian. Nah, itu semuanya kita rangkai dalam sebuah program, yang disebut dengan kebijakan sekolah.
kita siapkan ya. Dan sekalian, dan kami selalu berdoa semoga nanti bisa melaksanakan pembelajaran dengan lancar ya, dan bisa sampai nanti ya, sampai akhir tahun bisa naik jenjang dan akhirnya pada akhir belajar SMA bisa lulus dengan baik. Oke, terima kasih. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.